Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pembahasan kita dari risalah yang berjudul Fawaidud Dzikri wa Samaratuhu, buah atau faedah dari zikir dan buahnya, karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan faedah dan buah dari zikir. Yang pertama, bahwasanya zikrullah merupakan hayatul qulub, merupakan kehidupan yang ada di hati seseorang. Tanpa zikrullah, maka hati seseorang itu akan kering dan akan mati, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan seorang yang dia berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah permisalannya adalah bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Kemudian kita masuk pada faedah yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa min fawaididz dzikri annahu yatrudu syaitan wa yub'iduhu 'anil insan wa yakunul mu'minu bi dzikrihi lillahi tabaraka wa ta'ala fi hisnin hasin wa hirzin makin la yajidu syaitanu ilaihi sabila. Di antara keutamaan zikrullah, zikrullah ini akan mengusir syaitan dan akan menjauhkannya dari manusia. Dan seorang mukmin dengan sebab dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berada pada hisnin hasin. Dia berada di benteng yang sangat kokoh. Dia berada di penjagaan yang sangat kuat. Dan syaitan tidak menemukan jalan untuk sampai kepadanya.
Ini faedah yang luar biasa ketika seorang itu ya dia terlindungi, dia dibentengi dari serangan syaitan. Dengan sebab apa? Dengan sebab zikrullah, ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil hadits alladhi kharrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad wa ghairuhu bi isnadin sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, juga diriwayatkan oleh selain beliau dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla amara Yahya ibn Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna wa an ya'mura bani Israil an ya'malu bihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi assalam, itu Nabiullah Yahya, anak dari Nabiullah Zakaria alaihi assalam, memerintahkan dengan 5 kalimat, 5 perintah agar beliau beramal dengan 5 perintah tersebut, dan agar beliau memerintahkan Bani Israel untuk beramal dengannya. Wa fil hadisi anna Zakaria qala liqaumihi inna rabbi amarani bi khamsi kalimatin wa amarani an amurakum bihin. Di dalam hadis Zakaria memerintahkan kepada kaumnya, sungguhnya Rabbku memerintahkanku dengan 5 kalimat dan memerintahkanku untuk menyampaikan dan memerintahkan kalian dengannya. Tsumma dzakara al-amra, kemudian beliau menyebutkan perintah-perintah tersebut. Awalan bitauhid, yang pertama adalah perintah untuk tauhid. Wal amra bis salah, yang kedua adalah perintah untuk salat. Wal amra bis sadaqah, kemudian menyebutkan perintah untuk sedekah. Tsumma dzakara al-amra al-khamis wal amru bi dzikrillah. Kemudian beliau menyebutkan perintah kelima, yaitu perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa amurukum bi dzikrillahi azza wa jalla katsira. Beliau berkata, wa amurukum, dan aku perintahkan kepada kalian untuk banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wa inna masala dzalika kamathali rajulin talabahu al-adu sira'an fi atharihi. Karena permisalannya yang demikian itu adalah seperti seseorang yang sedang dicari oleh musuhnya, ya, sedang dikejar oleh musuhnya,
mengikuti jejak-jejaknya, yakni lahiqahul adu liqatlihi walil batshi bihi. Ya. Musuhnya mengejar dengan cepat. Ya. Musuhnya hampir menyusul dirinya untuk membunuhnya. Kemudian fa'ata hisnan hasinan, dia mendatangi benteng yang sangat kokoh, yaitu seseorang yang dikejar tadi, dikejar oleh musuhnya. Fatahassana fihi, kemudian dia berlindung di benteng tersebut dari kejaran musuhnya. Benteng yang sangat kokoh. Ini permisalan orang yang berzikir. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillahi azza wa jalla. Dan seorang hamba itu, kata beliau alaihi salam, ahsanu ma yakunu minasyaitan, dia berada dalam keadaan yang paling terlindungi dari syaitan. Paling terlindungi dari syaitan adalah ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terlindungi dari syaitan. Syaitan tidak mau mendekati dirinya, bahkan yatruduhu, zikir itu mengusir syaitan dan menjauhkan syaitan darinya. Falladhi yadhkurullaha fi hisnin hasinin wa hirzin makin la yasilu ilaihi syaitan wa la yakhlus ilaihi abada. Maka seorang yang berzikir kepada Allah, dia berada di benteng yang sangat kokoh, penjagaan yang sangat kuat. Syaitan tidak akan bisa sampai kepadanya selamanya. Qala Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, surat An-Nas, salah satu dari muawwidzatain. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbnya manusia, ilahin nas. Ya. Malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas. Ilahnya sesembahan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan al-waswas al-khannas. Syahidnya di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat syaitan. Ya. Terkadang kita artikan saja min syarril waswasil khannas, dari kejelekan syaitan. Nah, ini ya, kalau kita kembali kepada pelajaran kita usul tafsir, yang namanya penerjemahannya gitu. Tapi kalau kita lihat maknanya al-waswas dan al-khannas, ini adalah dua sifat untuk syaitan. Memang yang dimasukkan adalah syaitan, tapi disebutkan dua sifat untuk syaitan di dalam ayat ini. Al-waswas al-khannas, hadhihi sifatu syaitan. Al-waswas al-khannas. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi makna hatainil kalimatain, qala asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam
fa idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakara Allahu khanasa. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada makna dua kalimat ini, syaitan itu dia bercokol di hati anak manusia, anak Adam, pada hati manusia, ya, di hati manusia. Ya. Ketika anak Adam itu lalai, ketika anak Adam itu lupa, ketika manusia dalam keadaan lalai, ya, lupa dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waswasa, setan itu akan membesar. Ya, dan akan menguasai dirinya nanti. Tetapi kalau dia dzakarallah khanasa, ketika dia berzikir kepada Allah, setannya akan khanasah, mengecil. Ini sifat syaitan. Idza dzakara al-'abdu rabbahu khanasa syaitan wa tasaghara wa asbaha kadzubabah. La yabqa inda dzakir. Ya, kalau seorang hamba itu dia berzikir kepada Allah, maka syaitan akan mengecil, ya, dan akan menjadi seperti lalat saja, kecil, nggak ada gunanya, nggak ada sisanya. Wala yabqa inda dzakir, tidak tersisa di sisi orang yang berzikir kepada Allah. Bal yanfiru minhu, bahkan dia kabur dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada jaa fil hadis idza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu dhurat. Karena itu disebutkan di dalam hadis, ya, yang sahih muttafaqun alaih, idza nudiya lis-salat, ketika nudiya lis-salah, ketika azan itu dikumandangkan untuk sholat, ya, apa yang terjadi? Adbara syaitan walahu dhurat. Syaitan itu kabur, lari, ya, walahu dhurat, terkentut-kentut, ya. Ini kita bicara syaitan loh. Artinya dia dalam keadaan ketakutan yang sangat, ya, dalam keadaan yang dia khawatir terhadap zikrullah, terhadap azan ini, ya. Dalam keadaan apa? Kalau seseorang itu lari dalam keadaan sampai dia terkentut-kentut, kalau bukan dalam keadaan yang sangat ketakutan luar biasa, ya, sampai tidak mengontrol dirinya. Nah itulah, ya, la yutiqu sima'a dzikrillahi jalla wa ala bal yu'dhihi dzikru wa yunaffiruh wa yabta'idu tamaman minal makanil ladzi fihi dzikrullah jalla wa ala. Dia tidak sanggup untuk mendengar dzikrullah jalla wa ala, bal yu'dhihi dzikru, ya, zikrullah ini akan menyakiti syaitan, menjadikan dia kabur, sehingga dia menjauh, betul-betul menjauh dari tempat yang di situ disebutkan zikrullah. Ya. Ya, ini tentu ada kaitan dengan faedah yang pertama, yaitu apa? Hidupnya hati itu dengan zikrullah. Begitu juga hidupnya rumah kita dengan zikrullah. Ketika rumah kita makmurun, ya, sudah dimakmurkan dengan zikrullah, ya, enggak ada syaitan insyaallah di situ. Ya. Fadzakiru fi hisnin hasin wa hirzin makin yahmihi biiznillahi tabaraka wa ta'ala minasyaitonir rajim. Maka seorang yang berzikir kepada Allah, dia berada di benteng yang sangat kokoh, di penjagaan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya
ya, yang akan melindunginya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Amma idza ghafala, akan tetapi ketika seorang hamba itu lalai dari zikrullah, tawalat alaihi syayatin wa dafa'athu lil batili wa azzadhu lil ma'siyati azza. Akan tetapi ketika seorang itu lalai dari zikrullah, ya, maka dia akan dikuasai oleh syaitan, ya, akan didorong untuk berbuat kebatilan, diseret untuk berbuat kemaksiatan. Itu perkara yang kita semua bisa merasakannya, ya. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika kita berzikir jangan jangan kebayang bahwasanya dengan kalimat-kalimat thayyibah saja, tidak. Kita sekarang di majelis zikir, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Ya, apalagi dengan ahabul kalam ilallah arba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat-kalimat yang memang paling mulia. Ya. Kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah itu ada 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika basah lisan kita dengan zikrullah plus yang senantiasa kita ingatkan, bukan hanya sekedar basah dengan zikrullah, tetapi hati kita menghadirkan maknanya, ya, itu, ya, kita akan rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada gangguan syaitan. Fadzakiru fi hisnin hasin wa hirzin makin yahmihi biidznillah tabaraka ta'ala minasyaitonir rajim. Amma idza ghafala tawalat alaihi syaitan wa dafa'at lil batil wa azzathu lil ma'siyah azza. Kama taqaddama ma'ana wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ay mulazimun lahu wa ay mulazimun la yanfaku anhu. Ketika dia lalai, syaitan akan menguasainya, ya, akan didorong untuk senantiasa berbuat maksiat, kebatilan, sebagaimana, ya, ketika yang telah dahulu ayatnya kita sebutkan pada faedah sebelumnya. Wa may ya'shu an dzikri rahman, siapa yang berpaling dari dzikri rahman, siapa yang berpaling dari dzikri rahman, berzikir pada ar-rahman, berpaling dari mempelajari Al-Qur'an, ya, nuqayyid lahu syaitana, kami akan kuasakan pada dirinya syaitan. Fahuwa lahu qarin, yang syaitan itu akan menjadi qarin baginya, ya, menjadi temannya yang menguasai dirinya, nasallallahu alafiyah, ya, yang selalu bersama dengannya dan tidak berpisah, nasallallahu alafiyah. Kapan? Ketika seorang itu ya'shu an dzikri rahman, ketika seorang itu berpaling dari ad-din, berpaling dari agama, berpaling dari zikrullah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mafhumul al-mukhalafati lil ayah annahu idza dzakara Allah jalla wa ala ibta'ada minhu syaitan. Ya. Dan mafhum khalafahnya, ya, memahaminya dari sisi yang lain, kalau syaitan, kalau seorang itu lalai berpaling dari zikrul rahman, kemudian syaitan akan menguasai dirinya, maka sebaliknya, ketika dia dalam keadaan mawas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
ibta'ada minhu syaitan. Syaitan akan menjauh dari dirinya. Fadzikru hisnun minasyaitonir rajim. Maka zikir ini adalah hisnun, ya, adalah benteng dari syaitan yang terkutuk. Walihada ahsana sun'an man samma kitabahu fi dzikri min ahli ilmi al-hisnul hasin au hisnul muslim au nahwu dzalik. Karena itu sangat tepat dari ahli ilmu yang menjadikan judul kitabnya, tulisannya yang berkaitan dengan zikrullah dinamakan misalnya al-hisnul hasin, benteng yang sangat kokoh, atau hisnul muslim yang kita sangat kenal, ya, bentengnya seorang muslim, ya, atau yang semisal dengannya. Kenapa? Wa hada ismun sadiqun ala musamma, karena namanya pas, namanya menunjukkan sifatnya, bukan hanya sekedar nama yang tidak memiliki makna. Ketika dikatakan hisnul muslim dan berisikan zikrullah, memang zikrullah adalah hisnul, ya, sebagai benteng bagi seorang muslim. Dari siapa? Dari asyayatin. Fadzikru huwal hisnul hasrin wa huwa hisnul muslim wa huwal hirzul ladzi yuhfadhu bihil muslimu biidznillah tabaraka wa ta'ala. Wala yajidu syaitanu sabilan ila man kana dzakiran lillahi jalla wa ala fil awqati kulliha wa fi kulli syai'. Maka zikir adalah benteng yang sangat kokoh, dan dia adalah benteng bagi seorang muslim. Ya, zikir adalah penjagaan yang seorang muslim itu dijaga dengannya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Syaitan tidak akan mendapatkan celah untuk sampai padanya terhadap orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaannya, di setiap waktunya. Idza dzakartallaha ala ta'ami ibta'ada syaitan wa idza dzakartahu inda dukhulika ilal baiti ibta'ada syaitan wa hakadha fi kulli amrin tadhkurullaha jalla wa ala. Ya, disebutkan dalam hadis, kalau engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika makan, bismillah, kita mengucapkan basmalah, ya, dalam hadis apa? Syaitan tidak bisa ikut makan. Ya, ketika kita masuk ke rumah kita berzikir pada Allah, bismillah, masuk rumah, syaitan tidak bisa ikut masuk. Ya, ibta'adaan syaitan. Ya, wa hakadha fi kulli amrin tadhkurullaha jalla wa ala. Dan demikianlah pada setiap perkara yang engkau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. La yakunu li syaitani ilaika fihi sabil. Maka tidak ada celah, ya, syaitan itu terhadap dirimu. Wa takunu fi hifdhin min waswasi syaitan wa kaidihi wa syururihi wa hamazihi wa nafikhi wa naftih. Fahadihi faidatun azimatun wa jalilatun min fawaidid dzikri. Dan engkau senantiasa ketika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, engkau di dalam penjagaan, terjaga dari waswasi syaitan, dari bujuk rayu syaitan, dari tipu dayanya dan kejahatannya. Dan ini merupakan faedah yang sangat besar, faedah yang sangat mulia dari faedah-faedah zikir, dari faedah zikrullah, yaitu apa? Tardus syaitan, mengusir syaitan
jauh-jauh dari kita dan menjadikan kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini satu faedah ini, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.